Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu, akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya Abdul Rahman SPD dari SD Negeri 21 Bilahilir. Dan di sebelah kiri saya Nur Sahara Siregar dari SMA Negeri 1 Panai Hulu. Saya Maisaro dari SDN 06 Panai Tengah. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Baik Pak. Alhamdulillah. Dengar-dengar Ibu besok rencananya mau melakukan coaching ya? Iya. Udah pernah jumpa dengan si coachingnya? Sudah sih Pak. Insya Allah pun saya besok pun akan hadir. Di sebelum itu Bu, saya sebagai observer di sini Bu mau mengingatkan sama Ibu, nanti sewaktu melakukan coaching bersama si coach itu ada kompetensi yang harus Ibu terapkan dalam melakukan coaching. Dan antaranya itu kompetensi inti coaching itu kesadaran penuh Bu. Kesadaran penuh itu kita memang harus betul-betul sadar penuh, bukannya hadir penuh untuk dia gitu. Jangan badan kita sini, pikiran kita kemana-mana, nanti kita tidak akan bisa mengambil kata inti dari kata kunci dari permasalahan si coaching tadi. Itu pertama kan. Baru mendengarkan aktif, mendengarkan aktif. Gimana mendengarkan aktif ini? Ya kita responlah setiap apa yang diucapkan ya. Tapi kalau kita bisa lihat dengan mimik wajah, kita bisa bilang dengan tatapan wajah, apa gitu, tatapan mata gitu. Pun sekali kita respon dengan kata iya, yes, oke, ya terus kan gitu. Jadi itu adalah pendengaran aktif. Baru mengajukan pertanyaan bobot. Pertanyaan bobot ini Bu, sini Ibu nanti membuat pertanyaan bobot ini. Ibu buat pertanyaan yang menggali kompetensi si coachingnya nanti. Jadi Ibu hanya membuat pertanyaan, tapi tidak bisa untuk mengarahkan si cita itu. Hanya menggali apa yang kompetensi dia. Sebelum itu Bu, ada yang ingin mau saya tanyakan sama Ibu tentang masalah coaching nanti Bu. Ibu ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu dari yang tiga ini? Saya ingin Bapak bantu saya mengembangkan kompetensi inti di bagian kesadaran penuh. Oh, kesadaran penuh. Karena agak sulit mungkin ya Pak. Kita dari mana? Menurut saya namanya juga perempuan kan Pak. Banyak yang harus dipikirkan sebagai ibu rumah tangga. Jadi yang saya khawatirkan ini Pak, untuk coaching saya besok, bisa nggak ya saya benar-benar penuh kesadaran saya untuk mengikuti proses coaching besok. Saya takutnya nanti saya tidak mendengarkan dengan baik dan tidak tahu apa sebenarnya permasalahan coach saya gitu. Jadi ya bagian itulah Ibu yang mau minta. Selain itu ada lagi nggak? Gimana? Ada? Bagian memberikan pertanyaan yang berbobot yang seperti Pak. Karena itu menurut saya itulah yang dapat memancing coach saya mungkin nanti kan Pak, untuk mengeluarkan apa unek-unek dalam hatinya gitu. Dengan kesadaran penuh dan pertanyaan berbobot ini mungkin ya pas Ibu bilang itu saya setuju sih kan. Karena dengan membuat pertanyaan yang berbobot, maka kompetensi si coachingnya akan kita gali terus ya Bu. Nah, Ibu, selanjutnya dari dua kompetensi yang Ibu ucapkan tadi, yaitu kesadaran penuh sama
bagian yang mana nanti yang paling Ibu inginkan untuk saya amati? Mungkin di bagian kesadaran penuh, dimana kalau sudah kesadaran penuh kan Pak, saya bisa mengikuti alur cerita dari coach saya nanti, supaya saya bisa menggali potensi coach saya nantinya. Saya dapat coach saya, sehingga coach saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Pak. Jadi Ibu dalam ini rubrik ini nanti Ibu lebih menitik beratkan kepada kesadaran penuh ya, Pak. Kalau begitu Bu, apa Bu harapan dari observasi yang kita lakukan besok? Kalau ditanya tentang harapan, semoga coaching besok berjalan dengan lancar tentunya kan Pak. Tidak ada kendala baik saya sebagai coach maupun coach saya. Jadi kami bisa ngobrol secara face to face dan transparan. Kemudian saya juga ingin nantinya saat coaching saya dapat menggunakan alur tirta Pak, dimana alur tirta itu bisa saya gunakan secara runtut, mulai dari tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah coach saya, kemudian rencana aksi dari coach saya nanti, dan tanggung jawab coach saya dalam melaksanakan rencananya tersebut Pak. Jadi berarti Ibu sudah mau menerapkan alur tirta di dalam percakapan coachingnya. Iya benar. Sekali. Tapi jangan Ibu lupakan juga namanya rasanya kan Bu ya. Rasa emosi ya, rasa kan. Nah, jadi dalam percakapan coaching itu ada namanya alur tirta dan juga ada namanya rasa. Jadi dari kedua ini jangan Ibu lupakan, karena kebetulan itu ingat tentang rasa, saya ingatkan kembali kan itu supaya nanti hasil dari besok, hasil dari coaching besok memuaskan kita ya, baik si coachingnya maupun sebagai Ibu sebagai coach nanti bisa rasa puas dari hasil coaching ini. Iya. Oke Bu, makasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat sore. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah Bu, sehat. Oke, kira-kira ini Bu, ada nggak permasalahan kecil yang Ibu rasakan beberapa waktu ini yang mau Ibu bicarakan kepada saya? Iya Bu, itulah akan membuat seperti APP. Di awal pembelajaran saya akan melampirkan ice breaking. Nah, sesekali saya akan membuat video pembelajaran. Saya akan menggunakan produk yang ada di sekolah tersebut, seperti mencari ice breaking yang ada di TikTok, YouTube. Bagaimana supaya anak ini merasa nyaman, tenang, antusias, aktif di dalam kelas. Karena kalau udah anak ini aktif, mungkin pembelajaran di kelas ini mereka senang, asik dan seperti itu. Mungkin itu yang akan rencana saya ke depannya. Iya, saya sudah bagus rencana itu. Jadi kira-kira kapan rencana ini akan Ibu lakukan? Mungkin rencana yang akan saya lakukan ini minggu depan baru bisa saya lakukan. Oke, rencana Ibu berarti tentang mengubah metode pembelajaran Ibu tadi ya, lebih menarik dari media ya Bu, lebih memaksimalkan media pembelajaran melalui Chromebook dan mengambil bahan dari internet tadi ya Bu, Ibu lakukan minggu depan. Oke, siapa yang bisa membantu Ibu atau siapa yang bisa mengingatkan Ibu untuk menyelesaikan permasalahan Ibu itu sendiri? Mungkin yang bisa membantu saya, mengingatkan saya untuk rencana saya ini mungkin rekan sejawat yang ada di sebelah kelas saya yang sering ngobrol-ngobrol sama saya Bu. Oke, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu. Dan minggu depan mungkin akan saya tanyakan lagi gimana progresnya Bu tentang rencana Ibu ini.
Sudah maksimalkah atau sudah berjalan, ada perubahankah tentang antusias anak belajar di dalam kelas itu? Jadi ini Bu hasil dari diskusi kita hari ini. Bisa Ibu simpulkan apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari diskusi kita? Ya Bu, hasil dari diskusi kita hari ini atau obrolan kita hari ini, mungkin selama ini banyak permasalahan yang kita hadapi di kelas kita masing-masing kan Bu. Tetapi dengan kita melakukan diskusi, coaching, mungkin permasalahan itu bisa terselesaikan. Contohnya seperti permasalahan saya tadi. Dengan saya berdiskusi kepada Ibu, saya menjadi plong seperti itu Bu. Ya, permasalahan saya tadi selesai, saya merasa selesai. Tetapi dalam hal ini saya harus terus-terusan memakai prinsip coaching ini. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar. Saya kira cukup sampai di sini perbincangan kita. Silakan kembali melakukan aktivitas Ibu. Ya, terima kasih ya Bu telah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Bu. Tidak. Oke. Oke Bu, saya tadi coba. Enggak bagus kayaknya. Oke, ya. Bu, bagaimana tadi proses coachingnya Bu dengan coaching? Proses coachingnya tadi saya merasa sangat menyenangkan Pak. Menyenangkan, ya. Si coachingnya pun senang juga ya Bu. Iya Pak, antusias dalam menjawab pertanyaan dari saya sebagai coach. Jadi menurut Ibu, apakah sudah dari sistem rasa, tirta ini sudah terpenuhi semuanya? Oke, baik Pak. Tadi saya sudah melakukan coaching itu berupa kemitraan, proses kreatifnya, dan memaksimalkan tentang potensi si coaching. Dan untuk kompetensi inti yang sudah saya lakukan, yaitu saya sudah mendengarkan dengan aktif. Kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan dari permasalahan. Oh iya, memang betul Bu. Ibu telah melakukan coaching ini sangat bagus Bu. Semuanya Ibu sudah terapkan semua, mulai dari Ibu sudah menguasai prinsip coach, kompetensi coach juga Ibu sudah miliki. Dan Ibu juga sudah menerapkan alur tirta dan rasa. Tapi sebagai catatan di akhir Bu, yang dari saya amatin ini Bu, Ibu belum memaksimalkan di rasa Bu ya, di rasa. Kenapa saya bilang di rasa Bu? Ini pertama itu di R-nya ini Bu ya. R-nya itu adalah termasuk Bu receiver, itu perhatikan pembicara. Di awal saya lihat Ibu nggak perhatikan si coachingnya Bu ya, nggak Ibu nggak bisa membaca wajah dia lagi sedih atau lagi gembira atau gimana nih Bu ya. Jadi saya rasa Ibu harus mengembangkan rasa yang dirasanya nih Bu ya. Kalau khawatir tanya prinsipnya dan kompetensinya sudah Ibu miliki semua, dan saya rasa hanya di rasa ini Ibu perlu tingkatkan. Oke Pak, terima kasih atas sarannya dan masukannya Pak. Semoga coaching-coaching saya selanjutnya bisa saya terapkan tentang teknik rasa yang belum terpenuhi pada coaching saya kali ini. Oke, makasih Bu. Iya Pak, sama-sama. Bu Sarah. Waalaikumsalam Pak. Nampaknya ini udah mukanya udah cerah nih nampaknya ya. Kenapa nih kira-kira ini? Karena sudah selesai Pak untuk coachingnya. Oh. Jadi saya merasa sudah lega gitu Pak rasanya. Iya sebetulnya ini pun Bu ya, seharusnya ini semalam juga ini kita melakukan percakapan coaching pasca observasi, tapi karena berhubung semalam waktunya sudah mepet sore, terakhirnya kita buat janji ulang untuk pagi hari ini Bu ya. Jadi udah laksanakan, pikiran pun sudah mulai plong, enak,
Bagaimana, ada pengalaman bagaimana nih? Pengalamannya coba kita tanya dulu. Kalau pengalamannya Pak, saya lah sebagai coach ya Pak. Iya, sebagai coach. Jadi tadi saya sudah berusaha Pak mengembangkan kompetensi inti lah Pak, dengan kesadaran penuh, dengan cara mendengarkan aktif ketika coach saya melakukan pembicaraan dengan saya terkait dengan permasalahan yang coach saya hadapi. Jadi kira-kira Bu, ini bahasa daerah kita, kapok nggak melakukan coaching lagi nih ya? Kalau dibilang kapok berarti sambil jerai ya Pak? Iya, coba. Rasa saya enggak Pak. Enggak, ya? Malah saya berpikir bahwa bagaimana saya bisa melakukan coaching ke depannya untuk lebih bagus lagi. Berarti bukan ada istilahnya menyerah, ternyata capek, itu nggak ada Bu ya? Enggak ada Pak. Oke. Jadi ini Bu, pada kesempatan pra observasi ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan, beberapa pertanyaan, dan sekaligus saya ingin menyampaikan masukan buat Ibu. Kan semalam saya sudah bersama Ibu melakukan coaching. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi semalam? Kalau saya menilai performa saya dalam coaching semalam, Iya, semalam. Saya merasa saya sudah menerapkan alur-alur yang tepat dalam coaching yang sudah saya lakukan kemarin semalam. Kemudian saya juga bisa melakukannya dengan tim rasa Pak. Walaupun terkadang ada beberapa hal yang memang saya berfokus melihat coach saya itu dikarenakan saya mencatat apa permasalahannya, seperti itu. Jadi kehadiran penuhnya agak terganggu gara-gara menulis gitu. Iya Pak. Jadi itulah kenapa Ibu kan hasil pengamatan saya. Boleh Pak. Boleh. Saya mengamati semalam Ibu telah melakukan coaching pada saat Ibu memang kelihatan sibuk. Kesadaran penuh Ibu itu semalam memang kurang. Pertama, kenapa saya bilang kurang? Ibu memang agak sedikit tidak penuh lah gitu, kelihatan sekali Bu ya dalam semalam ini. Yang selebihnya Bu memang sedikitnya Bu, bukan patah, tidak sedikit. Jadi selebihnya itu sangat-sangat bagus Bu. Jadi kesadaran penuh Ibu memang semalam itu kurang. Berarti sebaiknya kalau Ibu ke depan kalau mau melakukan coaching, lakukan stop dulu Bu. Iya Bu, ini teknik stop ya Bu ya. Bagaimana setelah saya memberikan masukan sama Ibu, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya senang Pak mendengar apa yang sudah umpan balik yang sudah Bapak ucapkan tadi. Apa yang kurang bisa jadi perbaikan untuk saya di coaching saya selanjutnya Pak. Berarti akan diperbaiki ya? Iya Pak. Ya. Jadi selebihnya itu sangat bagus, selebihnya bagus, cuma itu aja tadi Bu ya. Tindakan Ibu selanjutnya ini setelah kan melakukan tadi semalam sudah melakukan coaching. Tindakan Ibu selanjutnya nih apa rencana kira-kira, ada lagi mau melakukan coaching terhadap orang atau bagaimana? Kalau ada kira-kira peluang untuk coaching kembali, saya akan melakukannya Pak dengan senang hati. Bisa saja beberapa rekan sejawat saya meminta Pak di sekolah yang ingin melakukan coaching, saya siap Pak untuk melakukan coaching ke depan. Tapi yang diajak itu adalah rekan sejawat Iya. ke depannya. Tapi
dalam jangka waktu dekat ini belum ada direncanakan ataupun belum ada jumpa janji gitu, belum ada. Dalam waktu dekat ini saya rasa belum. Belum ada. Kira-kira nanti melakukan coachingnya di mana? Namanya juga rekan sejawat kan Pak, mungkin kami akan melakukan coaching selanjutnya itu di sekolah juga Pak. Jadi sela-sela masa pembelajaran. Tapi kemudian pun itu harus menyediakan tempat yang aman, nyaman, ya kan? Jadi dengan tempat aman, nyaman dan enak ini pun juga mempengaruhi dengan kesadaran penuhnya nih Bu. Iya kan, karena nanti tatkala kita melakukan coaching, kalau ada yang ribut, jadi otomatis pikiran kita udah entah kemana lagi gitu Bu ya. Jadi setelah Ibu udah kan merencanakan akan melakukan coaching sama perusahaan, sejawat, sekolah itu, ini sebagai tanggung jawabnya juga ya Pak. Kira-kira siapa lah yang bakalan mengingatkan Ibu ini lagi untuk melakukan coaching berikutnya? Kalau seandainya Ibu melakukan coaching lagi gitu ya, untuk mengingatkan kembali ya, supaya jangan lupa gitu. Mungkin rekan sejawat saya yang ketepatan memang sering melakukan coaching kepada rekan-rekan sejawat saya ya Pak. Oh, berarti Ibu punya rekan sejawat yang sudah sering melakukan coaching. Iya Pak. Oke Bu, pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir. Semalam Ibu sudah melakukan coaching, ya. Dan saya juga sudah melakukan umpan balik sama Ibu, ya kan? Semalam sudah melakukan coaching dan hari ini saya juga sudah mengadakan umpan balik sama Ibu. Jadi kira-kira Bu, apa yang Ibu dapatkan dari proses semalam sampai hari ini? Saya dapat simpulkan bahwa yang perlu saya tingkatkan yaitu semua kompetensi inti Pak. Jangan hanya kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dengan baik dan memberikan pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Sebaik-baiknya mungkin harus ketiga-tiga kompetensi itu yang harus saya tingkatkan lagi ke depannya Pak. Kemudian saya juga harus bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi bagi Pak ke depannya, agar proses coaching tersebut berjalan dengan lancar dan si coaching juga bisa menggali apa permasalahannya berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya utarakan. Oke. Di pasca di perasa malam Ibu hanya mau meningkatkan dua aja ya Bu ya kan. Yang pertama semalam itu pendengaran kehadiran penuh sama pertanyaan berbobot. Jadi setelah melakukan coaching dan setelah mendengar dari umpan balik dari saya, ternyata Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi yang ada di coaching ini. Ya oke Bu, mudah-mudahan coaching Ibu selanjutnya berhasil dan bisa sesuai dengan harapan Ibu. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bu.